Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Return Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas XLM atau Stellar, teman-teman ya. Stellar atau XLM ini saat ini berada di ranking 18 di CoinMarketCap. Bagi teman-teman yang ingin tahu tentang Stellar XLM ini, silahkan langsung saja menuju ke websitenya stellar.org. Stellar ini adalah salah satu cryptocurrency yang secara ini sudah saya gunakan secara langsung, teman-teman ya. Secara langsung sudah saya gunakan. Jadi saya udah menggunakan XLM ini untuk transfer dana dari Indodax ke Binance. Jadi keuntungan yang saya dapat adalah saya bisa transfer cepat ke Binance. Saya bisa injek dana dari Binance. Awalnya saya injek dulu ke Indodax ya, Indodax rupiah dengan menggunakan virtual account transfer, langsung masuk ke Indodax. Dari Indodax dana saya belikan Stellar XLM, baru kemudian saya pindah ke Binance. Itu biayanya kecil sekali ya, kalau nggak salah sekitar 0,02 ya, mungkin di bawah seribuan seperti itu. Dan itu transfernya sekitar 15 detik aja teman-teman ya. Dalam kondisi berapa kali ya, saya udah 3 kalian transfer itu dalam kondisi normal tuh sekitar 15 detik udah nyampe. Itu benar-benar udah saya gunakan seperti itu. Nah, kalau Stellar sendiri ini adalah barang udah lama saya tradingkan juga dulu ya, dari 2017-2018 saya udah trading menggunakan XLM atau Stellar ini. Jadi teman-teman yang udah lama di cryptocurrency ya, 2 tahunan pasti udah kenal ini barang teman-teman ya. Saat ini posisinya adalah di ranking 18. Nah, kira-kira pergerakan dari Stellar XLM ini seperti apa? Kalau kita lihat dulu seperti ini, saat ini untuk Bitcoin sendiri ya, kita mesti membahas dulu Bitcoin. Bitcoin sebenarnya kemarin yang saya bahas di video saya itu pergerakannya udah membaik untuk Bitcoin. Jadi ada satu tren seperti ini untuk Bitcoin ya, harganya higher high. Namun demikian untuk candle hari ini, openingnya sebenarnya bagus Bitcoin. Tapi menjelang sore ini, ya Bitcoin tadi turun dan semua altcoin pasti akan mengikuti. Namun demikian ini kan masih belum closing day untuk candle ya teman-teman, masih besok sekitar jam 7 pagi. Dan kalau kita lihat Bitcoin sendiri, kalau saya tarik garis seperti ini masih dalam koridor tren higher high seperti ini teman-teman. Kita tunggu beberapa jam ke depan sampai besok sekitar jam 7, apakah candle dari Bitcoin ini akan berbentuk hammer sehingga harganya tetap di atas koridor support ini, ataukah untuk Bitcoin ini harganya akan turun di bawah garis ini. Kita masih akan nantikan. Itu kenapa saya bahas tentang Bitcoin, karena Bitcoin berkorelasi dengan yang lain. Dan yang akan saya bahas ini adalah XLM. Jadi penurunan Bitcoin hari ini juga mempengaruhi harga dari altcoin. Salah satunya adalah XLM. Kalau teman-teman lihat, ini adalah daily chart dari XLM. Nah, kalau misalkan kita samakan dengan kondisi Bitcoin hari ini, nah seperti ini, maka sebenarnya ada satu tren higher high untuk XLM dalam candle daily-nya. Namun demikian karena hari ini Bitcoin juga turun, maka XLM juga turun. Namun bedanya adalah kondisi dari XLM ini, kalau tadi Bitcoin ya teman-teman, kalau Bitcoin tadi kan harganya di bawah MA 200, jadi MA 200 ini masih belum berhasil ditembus. Kalau XLM ini harganya masih di atas MA 200. Seperti yang udah sering saya sampaikan bahwa MA 200, yaitu garis yang ini teman-teman. Garis yang ini saya gunakan sebagai batas antara bull area, yaitu yang di atas, ini bull area ya. Dan yang di bawahnya adalah bear area. Bull area adalah area di mana kecenderungannya adalah naik, dan area di bawahnya adalah kecenderungannya masih turun seperti itu. Jadi kalau sekilas kita lihat, dan biasanya MA 200 itu menjadi support penting daily.
Kalau ini daily ini dari pergerakan XLM ini bisa mantul dari EMA 200. Jadi minimal dia masih akan bermain atau berkonsolidasi di area ini, teman-teman. Seperti halnya Bitcoin ketika dia tidak mampu menembus EMA 200 ya, dia masih akan bermain di situ. Kecuali untuk Bitcoin ada dorongan volume yang bisa membuat Bitcoin ini breakout menembus di atas EMA 200. Seperti halnya untuk XLM, apabila tekanan jual hari ini besar, volume besar dan harga turun, maka kemungkinan juga akan break dari MA 200-nya. Tapi kalau saya lihat nih di dalam XLM IDR, ini saya hanya menggunakan di Indodax, volumenya tidak ada yang berlebihan, teman-teman. Jadi sepertinya penurunan dari XLM ini karena murni mengikuti penurunan dari Bitcoin, seperti itu. Itu menurut pendapat saya, teman-teman ya. Oke. Setelah tadi saya bahas kaitannya dengan Bitcoin, sekarang akan saya bahas XLM tersendiri dengan menggunakan rata garis moving average MA5, 20 dan 200. Secara harga dia berada di atas MA 200 dan secara harga kecenderungannya adalah mantul di atas MA 200. Jadi walaupun sempat turun, walaupun sempat menyentuh MA 200, tetapi itu hanya disentuh saja dan closingnya adalah selalu di atasnya. Jadi udah berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 hari untuk XLM ini hanya menyentuh MA 200-nya dan kemudian closingnya mantul di atas. Kalau teman-teman yang sudah mempelajari tentang support resist dengan menggunakan moving average, biasanya kalau closingnya tidak sampai di bawah MA-nya, yaitu berarti masih belum breakdown seperti itu. Masih menggunakan garis itu sebagai support. Jadi teman-teman yang menggunakan MA 200 untuk support, boleh perhatikan titik tersebut. Kalau XLM breakdown dari MA 200, closingnya besok candlenya adalah breakdown dari MA 200, ya berarti dia udah breakdown seperti itu. Closingnya di bawah MA 200. Kalau belum, ya berarti MA 200 itu masih menjadi support. Untuk harga sendiri, kalau kita lihat MA5 saat ini harganya closing di bawah MA5. MA5 yang biru, teman-teman ya, yang biru ini adalah MA5. Sebenarnya sih dalam 4 hari terakhir ini udah bagus untuk XLM. Harganya udah bermain di atas MA5. Bahkan jarak ke MA20-nya tuh tinggal sedikit. Ya, seperti ini. Tapi karena volume yang mendorong kenaikan XLM ini belum kenceng, jadinya juga belum berhasil golden cross di sini. Jadi untuk XLM ini harga sekarang di bawah MA5, di bawah MA20, tapi masih di atas MA200. Jadi masih secara MA masih ada resistan yang harus dihadapi adalah di MA5-nya sendiri di kisaran 5.950. Di sini saya beli garis di sini 5950 ya, di sini 5920, 59 harga 59 sampai 5950. Kemudian ada di 6.750-an. Ya, itu dua resistan dari moving average. Nah, kalau sekarang kita bicara peta harga menggunakan Fibonacci bisa. Saya akan bikinkan Fibonacci dulu. Jadi untuk Fibonacci saya hanya menarik dari tren terakhirnya, yaitu ini teman-teman. Ini adalah swing high, ini adalah swing low ya. Kemudian dari swing high saya tarik garis ke swing low. Seperti ini saya mendapatkan ini adalah pergerakan turun dari XLM. Saya coba berikan gambaran sebentar. Jadi dari swing high di sini ke swing low di sini, tren yang saya analisa adalah tren turun ini, teman-teman ya. Tren yang saya analisa adalah tren turun. Sebentar saya cari garis tren. Jadi yang saya analisa tren turun ini sampai sini. Ya. Saya perbesar ya biar teman-teman bisa lihat warnanya. Saya beri warna merah. Nah, ini tren turun merah ini yang saya analisa. Di dalam pergerakan turun ini ke sini, untuk XLM dia sudah mantul. Ini dalam 1 hari candle aja dia udah mantul langsung di
retracement 23 atau dari 4150 XLM itu dia udah kembali berhasil menembus resistan di 5.950 atau 6.000, kisaran 6.000. Namun demikian selama dia koreksi sampai ke 4.150 itu belum pernah sekalipun berhasil masuk lagi ke retracement 38. Ya. Maksud saya lebih dari retracement 38. Jadi masih antara 23 sampai 38 saja. Kalau kita lihat ke historic price sebelumnya, saya coba kecilkan. Ya, seperti ini. Memang di area-area sebelumnya ini banyak ada ini teman-teman, ada resistan ya. Saya coba gambarkan dengan menggunakan kotak. Nah, di sini nih kan ada, saat ini dia berada di sini. Nah, resistan sebelumnya tuh ada sampai di sini nih ada. Ini area-area resistan juga. Yaitu titik-titik yang sebelumnya pernah menjadi resistan tentu akan menjadi resistan juga. Kemudian di kisaran sini juga ada kecil aja teman-teman, sebelumnya menjadi support, sekarang menjadi resistan. Nah, caranya adalah dengan menarik beberapa titik yang banyak, menarik garis atau area yang dilewati beberapa titik teman-teman. Titik itu awalnya bisa menjadi resistan. Kalau sudah ditembus dia akan menjadi support seperti itu. Kalau nggak kuat ditembus lagi dia akan menjadi resistan lagi seperti itu. Nah, seperti ini. Ini adalah yang saya blok ini adalah area-area resistnya dari XLM. Yang terdekatnya adalah di kisaran 6.450 areanya sampai di 6.850. Jadi itu aja ya analisa saya untuk XLM. Coba saya akan tambahkan MACD untuk melihat kekuatan tren dari ini teman-teman, dari XLM ini. MACD-nya kebanyakan saya kurangi satu, saya bersihkan semuanya seperti ini. Oke. Jadi pada saat XLM turun teman-teman di sini ya, area ini turun. Ini terjadi dead cross MACD ke signal line. Di sini ada dead cross. Terus harganya turun. Histogram turun. Terjadi dead cross, harga turun. Inline semua. Terus kemudian di sini area sini histogram sudah mulai beranjak dari nol. Jadi kalau teman-teman pengguna MACD tentu sudah tahu di area yang saya lingkarin ini adalah area buy. Tetapi sekali lagi, ini sifatnya bagi teman-teman yang bisa trading cepat menggunakan MACD line. Ketika histogramnya mulai berbalik dari dasarnya, ya kira-kira 1 atau 2 histogram itu adalah area spekulatif buy yang kalau menurut saya sih bisa sangat daging sekali profitnya. Tetapi teman-teman mesti harus bisa memantau karena sekali-kali bisa balik lagi turun seperti itu. Dan ini adalah daily teman-teman ya. Kalau teman-teman mau dapat sinyal yang lebih bagus, tentu harus menggunakan yang 4 jam atau 1 jam. Nah, di sini ada pembalikan, tetapi pembalikan ini masih baru di histogram aja. Kalau teman-teman pengguna histogram, cepat dapat sinyal. Tapi kalau teman-teman pengguna MACD line dan signal line, baru ada sinyal beli di sini. Di mana sinyal beli di sini, harganya udah di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan MACD line itu kalau saya garis MACD line di sini di sekitar 2 histogram itu kira-kira teman-teman udah di 46 ini udah bisa entry. Tapi kalau teman-teman menunggu konfirmasi golden cross-nya MACD terhadap signal itu kisaran harganya udah di 58. Bagi teman-teman yang pengen tahu tentang MACD, tentang histogram, tentang golden cross MACD, silahkan akses ke playlist saya yang tentang MACD teman-teman, tentang MACD. Saya coba sekilas berikan gambaran tentang MACD ini ya teman-teman. Kalau dalam time frame yang lebih pendek, aksesnya agak lambat. Nah di sini teman-teman, kalau di dalam 4 jam MACD histogramnya beda teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah di sini saya perbesar coba. Di area sini adalah terjadi hammer. Jadi ketika teman-teman bisa membaca signal di sini yang saya panah ini,
ini adalah sekitar 2 atau 3 histogram dari lembah. Kalau teman-teman positioning, perkiraan saya teman-teman akan dapat di 5.000-an, dan ketika teman masuk di area sini, histogramnya nyebrang di 0, itu harganya di kisaran 7.300. Jadi teman-teman masuk di 55, jual di 73. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat dari MA line Golden Cross, kalau teman-teman melihat dari MA line yang Golden Cross signal line, itu udah telat di sini. Ini ya. Kalau saya tarik ke atas, itu di sini, di mana ini memang MACD-nya menyeberang ke 0, tapi selanjutnya MACD tidak lebih tinggi dari 0, sehingga harganya turun. Jadi kalau memang teman-teman mau fast trade menggunakan MACD, bisa memang, tapi menurut saya sih harus melihat histogram ini ya. Di sini, ini udah saya bahas juga di video saya. Kalau teman-teman menggunakan Dead Cross Golden Cross, ini udah agak telat. Kalau saya ya, kalau saya seperti itu. Nah, seperti halnya di sini bisa jadi sinyal entry, tetapi buangnya di sini karena di sini terjadi dead cross lagi. Nah, bisa juga teman-teman entry-nya di sini. Ini bersamaan ya, inline antara penyeberangan dari 0 ke positif untuk histogram dan golden cross-nya MACD ke signal line, dan di sini confirm dengan adanya candle hammer. Sebelumnya ini adalah selling climax, dan ini adalah buying side-nya atau ini adalah dorongan volume yang membuat harga XLM ini naik. Nah, kira-kira potensinya berapa? Potensinya adalah, kalau kita lihat candle terakhir, kalau teman-teman benar-benar bisa memantau sampai di puncaknya tuh sekitar 59%. Di sini puncaknya, bukan di sini teman-teman, puncaknya di sini, puncaknya histogram. Jadi di sistem saham saya itu saya menggunakan MACD histogram, terutama MACD histogram untuk entry dan untuk exit. Saya nggak mungkin menjelaskan banyak di sini, silahkan teman-teman langsung lihat aja di sana. Nah, selanjutnya ke area sini trennya kecil. Kenapa saya bisa bilang trennya kecil? Karena ketinggian dari histogram MACD rendah, dan juga bentuk dari MACD dan signal lainnya adalah lande seperti itu. Seperti saya jelaskan ya. Jadi kalau teman-teman membaca MACD itu, kalau MACD histogram itu MACD-nya semakin dalam, turunnya akan semakin dalam. Kalau MACD MACD histogram makin tinggi, itu tren naiknya akan makin kencang. Nah, kalau misalkan MACD-nya juga seperti ini, tidak tinggi, ya harganya juga sebenarnya tidak akan kemana-mana seperti ini. Misalkan seperti ini, maka harganya juga nggak akan kemana-mana. Beda misalkan apabila MACD-nya tinggi seperti ini, histogramnya, maka harganya akan tinggi seperti itu. Oke teman-teman, itu saya rasa update saya untuk XLM. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Bagi yang belum jelas, silahkan berikan komentar. Bagi yang ingin mendalami tentang MACD, saya sudah ada video tersendiri. Bagi yang ingin memahami tentang moving average, saya juga udah ada video tersendiri. Silahkan berikan komen apabila ada yang perlu ditanyakan. XLM sendiri saya sering menggunakan, menarik teman-teman. Kalau teman-teman mau transfer ke Binance, saat ini sebenarnya harganya lagi murah ya, seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya Mestri Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.